Wah, mantap! Kamu sedang menjelajahi ruang angkasa. Saat ini kamu berada di atas pesawat yang besarnya 3 kali luas Central Park di kota New York. Ada ribut-ribut apa tuh? Oh, tenang aja, nggak ada serangan alien kok. Di hari spesial ini, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2700, kamu baru saja lahir di luar atmosfer bumi. Syukurlah kamu telah lahir dengan selamat. Sejumlah tim medis sibuk menangani prosesnya, lengkap dengan perangkat futuristis yang membantu semuanya. Dari kaca bulat pesawat antariksa terlihat hamparan ruang angkasa yang mengundang decak kagum. Di posisimu saat ini kamu sudah nggak bisa lagi melihat bumi. Pesawatmu terus melaju ke tempat tujuan lain sejauh jutaan kilometer. Menurut perkiraan kamu akan sampai di planet baru ini selama puluhan tahun. Oke, kita percepat saja lah ya. Umurmu sudah 25 tahun dan seingatmu pesawat antariksa ini sudah jadi satu-satunya rumah yang kamu punya. Kamu sudah hafal betul luar dalamnya. Tiap pagi kamu bangun di ruanganmu yang lengkap dengan fasilitas kamar mandi kecil, dapur kecil, tempat tidur tingkat, dan kaca kuat untuk menikmati pemandangan bintang dan planet yang super cantik, tanpa perlu mengkhawatirkan radiasi ruang angkasa. Pesawat ini dilengkapi dengan pelindung magnetik permanen yang bisa memantulkan radiasi ruang angkasa agar kabinnya nggak terkena efeknya. Kalau sampai radiasinya masuk, akibatnya akan sangat fatal. Pesawatmu juga punya gravitasi buatan. Biasanya, kepadatan tulang astronot akan menyusut dari 1-2% dalam 1 bulan karena mereka terus melayang-layang di ruang angkasa. Tapi di masamu, yaitu di masa depan, masalah selama perjalanan luar angkasa tingkat lanjut bisa teratasi. Saat kamu keluar dari ruanganmu, awak lain sudah bersiap menuju tempat kerjanya. Mereka meluncur di atas hoverboard mini berteknologi canggih. Warna seragam mereka juga berbeda-beda sesuai usia. Seragammu berwarna biru, jadi kamu naik ke hoverboardmu mengikuti para awak yang berpakaian biru. Kamu pun meluncur melalui jalur bawah tanah di ruang angkasa untuk berangkat kerja. Sebagai ahli teknik, kamu diberi tugas penting, menjaga pesawat agar tetap berfungsi dengan baik. Tiba-tiba terjadi masalah. Sejumlah nomor bermunculan di semua panel dan disusul dengan kedipan lampu merah. Kamu segera memberitahu timmu, tapi mereka juga nggak tahu apa-apa. Cepat, perbaiki masalahnya. Kamu terus mengecek log dan membuat perhitungan rumit, tapi semuanya nihil. Seluruh awak mulai panik. Bulu romamu mulai meremang. Entah berapa tombol dan knop yang sudah kamu pencet. Tapi suara dengungan malah makin memekakkan telinga. Kedipan lampu terus-terusan menyilaukan mata. Rekan-rekanmu juga mulai menjauh, meninggalkanmu sendiri di ruangan itu. Supervisormu tiba-tiba menghampirimu untuk membantu. Dan setelah beberapa saat, akhirnya kalian bisa mengatasinya. Bikin deg-degan aja. Kamu masih perlu belajar banyak agar bisa mengendalikan pesawat. Sejak kecil kamu sudah bekerja sebagai ahli teknik karena kamu jago fisika, kimia, matematika, pokoknya semua pelajaran yang berkaitan dengan sains. Kejadian tadi memang biasa terjadi di pesawatmu, tapi bisa bekal pengalamanmu untuk jadi pilot kelak kan? Sepulang kerja, teman-temanmu ngajak kamu nongkrong bareng. Telepon sudah jadi barang jadul dan kalian sudah beralih ke perangkat yang bisa dipakai untuk berkomunikasi sambil melihat semua info melalui proyeksi hologram. Dan tentunya cuma kamu yang bisa melihatnya. Kamu juga bisa menggunakan perangkat ini untuk mendengarkan lagu lama dari bumi. Musik pop sudah jadi musik klasik. Di zamanmu saat ini, film sudah di-upgrade menjadi proyeksi 3D dari imajinasimu sendiri. Kamu pun keluar dari jalur bawah tanah menuju plaza ruang angkasa. Disitulah para awak pesawat menghabiskan waktu senggangnya untuk nongkrong. Ada kafe, restoran, tempat cukur, dan juga kedai es krim. Kamu juga nggak pernah nongkrong di tempat lain? Sebetulnya pesawat ruang angkasamu sudah menjadi kota kecil yang dilengkapi dengan semua aspek penting di dalam masyarakat, termasuk biosfer hewan dan tumbuhan dari berbagai wilayah di bumi, hutan tropis mini, gurun mini, hutan hujan mini, dan sebagainya. Para biolog ingin menyehatkan semua awak sehingga mereka bisa merasakan sensasi tinggal di rumah sendiri. Ya, meskipun kamu sendiri belum pernah menginjakan kaki di bumi sih, kakimu terus melangkah di tengah sabana liar. Ada gazelle berlarian tuh. Terlihat juga sekawanan wildebeest dan sekelompok singa yang mencari mangsa. Di dalam hutan, hawanya terasa lembab, daun lebat dan semak belukar terlihat di sana-sini. Sejumlah gorila berlarian dengan kerabatnya. Oh, ada katak pohon juga. Dari atas pohon, jaguar mengintai mangsanya, lalu turun untuk minum. Di gurun kering, banyak unta berkeliaran. Ular derik kecil mencari tempat sembunyi dari terik matahari, dan kalajengking raksasa merayap di atas pasir. Selama 25 tahun ini kamu sudah banyak belajar biologi. Dan anehnya, meski sudah tahu banyak soal bumi, kamu belum pernah datang langsung ke sana. Setelah mengikuti tur habitat alam, kamu mendengar pengumuman dari kapten.
Beberapa jam lagi kita akan tiba di planet baru. Waktu tempuhnya lebih cepat dari perkiraan. Semua awak mohon segera ambil posisi mendarat. Mereka pun bergegas menuju ruangannya, kecuali anggota awak utama yang harus mengemudikan pesawat. Kamu mengencangkan sabuk pengaman di atas tempat tidur singkatmu yang telah berubah menjadi kursi. Saat menatap keluar jendela, matamu mendeteksi titik biru di kejauhan. Ukurannya terus membesar dan wujudnya sangat mirip dengan bumi. Waktu tempuhnya nggak terlalu lama kok. Cuma 25 tahun. Jadi penasaran deh, seperti apa ya kehidupan di sana? Kehidupanmu di ruang angkasa akan segera berakhir. Lalu kamu mulai mengingat-ingatnya lagi. Rasanya seperti tinggal di kutub selatan. Segelintir komunitas saintis menempati bagian selatan planet itu. Selama musim dingin hingga musim panas, mereka melakukan berbagai riset terkait iklim, geologi, meteorologi, dan astronomi. Kehidupan mereka pasti sangat mirip dengan kita yang tinggal di luar angkasa sini. Mereka punya bunker, lab science, dan ruang hiburan untuk berolahraga dan mendengarkan musik. Kondisi alam di planet yang kamu tuju nggak sama dengan di bumi. Pepohonan tropis menjulang tinggi melebihi gedung pencakar langit yang paling tinggi. Lautannya sangat ganas, badai terus melanda selama bertahun-tahun. Pesawatmu segera mendarat dan pendaratannya berjalan dengan mulus. Oke, saatnya menjelajahi planet baru. Setelah melepaskan sabuk pengaman, kamu segera keluar pesawat untuk menyaksikan planet baru ini dari dekat. Tanahnya terasa aneh dan baru. Hawanya sangat lembab dan anginnya terasa hangat. Kamu telah mendarat di bagian tropis planet ini. Menurut para peneliti, bagian ini sangat cocok dijadikan sebagai permukiman baru. Semua itu pasti nggak akan mudah. Manusia biasa mendirikan permukiman baru di dekat danau dan sungai. Begitupun dengan bangsa Mesopotamia, Mesir kuno, Aztek, dan masih banyak lagi. Mereka mulai merintis permukiman kecil hingga berkembang menjadi peradaban besar yang berfungsi penuh. Dengan berdagang dan berekspedisi, mereka bisa memajukan teknologi, mempelajari bahasa baru, dan membuat resep masakan lezat. Wah, kok tiba-tiba jadi pengen makan pasta dan sushi ya? Para ilmuwan berpendapat, penampilan kita akan berubah kalau kita terlahir di ruang angkasa. Dalam ribuan generasi, kepala manusia kemungkinan akan lebih besar. Siapa tahu aja kan? Yang jelas, kita nggak bisa bikin simulasinya di bumi. Warna kulit kita juga mungkin akan berbeda karena di ruang angkasa sana kita perlu lebih banyak melamin, yaitu pigmen yang melindungi kita dari radiasi matahari. Semakin mendekati matahari atau objek panas lain, kulit kita akan jadi coklat gelap, ungu, abu-abu, atau bahkan hijau. Untuk mencari tahu jawabannya, kita perlu menunggu sampai berjuta-juta tahun. Tanpa gravitasi, manusia juga harus membiasakan diri dengan tulang yang kurang padat sama seperti burung, maka kemungkinan kita akan lebih lemah dari manusia purba di bumi. Sejumlah anggota tubuh kita juga mungkin akan terlihat aneh. Gravitasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh kita dan untuk bertahan hidup, manusia perlu bergerak. Tanpa gravitasi, kemungkinan kita akan punya eksoskeleton untuk berjalan, berlari, atau sekedar buang sampah. Hal seperti ini nggak akan terjadi dalam waktu dekat kok. Para peneliti masih mencari tahu cara membawa manusia ke dunia baru ini. Sederhananya, luar angkasa diperkirakan berada 100 km di atas permukaan laut dari daratan. Di luar itu, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Mari kita bayangkan umat manusia menghadapi ancaman besar dari luar angkasa. Bayangkan ada gurita raksasa pemakan planet datang ke tata surya kita untuk memakan Venus, Mars, Bumi, Jupiter, dan planet-planet lainnya, kecuali Saturnus. Karena itu manusia memutuskan untuk pindah ke planet besar yang punya cincin raksasa. Untungnya kita sudah punya teknologi keren yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka kita masuk ke pesawat raksasa, lepas landas dan terbang ke Saturnus. Kehidupan di planet itu sendiri mustahil karena tidak ada tanah yang solid. Pesawat tidak akan bisa mendarat di sana. Saturnus merupakan bola gas raksasa yang 9 kali lebih besar dari bumi. Untuk membandingkan ukurannya, kita bisa pakai koin 5 sen dan bola bisbol. Atmosfer planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jadi, jika mulai mendarat, pesawat kita tidak akan pernah mencapai daratan yang kokoh. Dan semakin rendah, semakin tinggi tekanan yang akan dialaminya. Akhirnya, pesawat akan hancur. Karena itu, kita cuma punya satu pilihan, yaitu cincin-cincin Saturnus. Cincin Saturnus terdiri dari partikel-partikel es dan batuan berukuran raksasa, sedang dan kecil, yang terbang mengelilingi planet gas raksasa itu dengan kecepatan luar biasa. Cincin Saturnus terbentuk dari komet-komet yang melintas. Gravitasi Saturnus membuat benda-benda langit ini terlempar dari jalurnya dan hancur karena tekanannya.
Pecahan-pecahan komet tersebut mulai menumpuk di sekeliling Saturnus dan membentuk cincin. Sebagian partikel-partikel ini terbang lebih cepat, sebagian lagi lebih lambat. Yang paling dekat dengan planet ini adalah cincin D, diikuti oleh cincin C dan B. Lalu ada celah besar yang disebut divisi Cassini. Cincin A, F, G, dan E berada di belakangnya. Klasifikasi ini sangat memudahkan untuk membuat peta cincin. Jadi orang-orang mendekati cincin-cincin itu tapi tidak berani mendarat di atasnya. Pertama, mereka mengirim kapsul uji coba dengan robot untuk menjelajahi area tersebut. Robot-robot itu memilih lokasi yang cocok di cincin E. Faktanya, jarak antara bebatuan cukup jauh dan pesawat bisa dengan mudah terbang ke sana. Di sana terdapat partikel-partikel kecil, batu-batu besar sebesar rumah, dan komet-komet sebesar gunung. Robot pertama terbang ke batu besar dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, sebuah batu seukuran bola bisbol menembus tubuh robot. Robot lainnya hancur di antara dua batu besar yang bertabrakan. Robot ketiga terjebak dalam hujan es yang tajam dan hancur. Ada bengkel besar di pesawat, jadi orang-orang membuat kapsul baru dan robot baru. Kali ini terbuat dari bahan yang lebih tahan lama. Jadi robot-robot itu mencapai sebuah batu besar lagi. Beberapa partikel menabraknya tapi tidak sampai menembus perlindungannya. Mesin-mesin itu mendirikan sebuah stasiun kecil di atas batu terbang tempat manusia bisa tinggal. Tapi setelah beberapa jam, sebuah bongkahan besar asteroid menghantam stasiun itu. Sepertinya kita butuh strategi lain. Kapal-kapal raksasa memindai seluruh area cincin E dan menghitung lintasan miliaran batu. Setelah perhitungan yang panjang, manusia akhirnya menemukan tempat yang sempurna di tengah-tengah kekacauan yang akan tetap utuh untuk waktu yang lama. Mereka mendarat di atas batu-batu besar ini dengan kapsul dan mulai menetap. Mereka membangun stasiun dan rumah-rumah kecil dan memasang baterai yang kuat di sana. Saturnus terletak pada jarak 9,5 satuan astronomi dari matahari. 1 unit adalah jarak dari matahari ke bumi. Jadi, Saturnus merupakan tempat yang sangat dingin. Itu sebabnya ada banyak sekali es beterbangan di sekelilingnya. Tapi, bagaimana cara mendapatkan energi untuk memanaskan semuanya? Jumlahnya terlalu sedikit untuk kapal-kapal besar. Selain itu, panel surya tidak efektif di sini karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan cara untuk menghasilkan energi kinetik dari batu terbang. Ini seperti kincir angin, ketika angin menggerakkan kipas, gerakan ini diubah menjadi energi. Jadi, para insinyur membangun panel yang mengumpulkan tenaga dari batu yang bergerak. Tapi, panel ini tidak memperlambat kecepatan batu karena gravitasi Saturnus terus menggerakkannya. Dengan demikian, manusia mendapatkan sumber energi yang hampir tak terbatas. Beberapa stasiun luar angkasa memiliki tanaman dan pohon yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Hanya saja, alih-alih sinar matahari, tanaman mendapatkan energi dari ultraviolet. Kemudian, orang-orang mengisi tangki-tangki besar dengan oksigen dan membawanya pulang. Orang-orang mulai menempati cincin yang berdekatan. Kamu tidak perlu menggunakan banyak bahan bakar untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu bisa mendarat di atas batu, menghitung rutenya, dan menunggu batu itu membawamu ke titik yang dibutuhkan. Kemudian, kamu bisa pindah ke batu lain dan seterusnya sampai kamu mencapai tujuan. Semakin banyak orang meninggalkan kapal dan pindah ke cincin, tampaknya hidup menjadi lebih baik, tapi masalah psikologis pun dimulai. Pergerakan konstan di ruang hampa udara membuat semua orang gila. Bayangkan hidup di komedi putar yang tidak pernah berhenti. Kamu tidak bisa berjalan ke toko kapanpun kamu mau karena selalu terbang. Tidak ada yang bisa berjalan-jalan, bahkan dengan pakaian antariksa, karena ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan batu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak bisa merencanakan apapun, karena kapan saja rencanamu bisa dihancurkan oleh bongkahan es raksasa. Komputer juga tidak membantu. Komputer tidak bisa menghitung lintasan semua benda angkasa. Batuan cenderung terpecah menjadi ratusan batuan yang lebih kecil. Selain itu, komet-komet baru melintas dan juga menjadi bagian dari cincin. Semua ini menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan rasa cemas pada manusia. Selain itu, di cincin itu gelap, dingin, dan sangat sepi. Bayangkan kamu sedang membangun pangkalan di atas sebuah benda angkasa.
tapi sahabatmu mendarat di objek lain yang jaraknya beberapa kilometer jauhnya. Kemudian sebuah es raksasa menabrak batu miliknya dan meningkatkan kecepatannya. Dan beberapa hari kemudian, temanmu sudah berada sangat jauh, dan itu terjadi setiap hari. Satu-satunya cara untuk mengubah hidupmu adalah dengan menetap di salah satu bulan Saturnus. Planet ini memiliki 83 bulan. Orang-orang telah mengkonfirmasi dan menamai 63 bulan dan keberadaan 20 bulan lainnya masih belum dikonfirmasi. Semuanya seperti dunia yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin bisa dihuni dan kandidat terbaik di antara semuanya adalah Titan. Mungkin ada air di sana dan tekanan atmosfernya hanya 1,5 kali lebih besar dari bumi. Atmosfernya terdiri dari nitrogen dan sedikit metana yang membentuk kabut karbon di lapisan atas Titan. Karena itulah kita tidak bisa mempelajari bulan ini dari bumi. Tapi yang paling keren adalah Titan berada di luar cincin Saturnus. Artinya, manusia bisa hidup tenang di sana. Ada juga satelit Phoebe yang diselimuti kawah-kawah seperti bulan. Benda langit raksasa ini lebih mirip meteorit raksasa. Manusia punya banyak pilihan untuk memulai hidup baru. Selama beberapa ratus tahun berada di pesawat yang mengitari Saturnus, manusia bisa mempelajari segala sesuatu tentang satelit-satelitnya. Tapi, kenapa manusia berusaha untuk tinggal di cincin-cincinnya? Kenapa tidak mendarat di salah satu bulan sejak awal? Karena kalau begitu, video ini tidak akan terlalu menyenangkan dan jauh lebih pendek. Tapi bagaimana kalau kita memang terlahir di dalam cincin Saturnus? Katakanlah sebuah meteorit besar dengan air beku terperangkap oleh gravitasi planet ini. Di dalam es tersebut terdapat bentuk kehidupan yang paling sederhana. Dan kemudian, kehidupan ini mulai memperoleh bentuk yang lebih berkembang. Bayangkan, batu besar itu berhasil tetap tak tersentuh selama ratusan juta tahun. Dan selama waktu ini, manusia muncul. Tapi tentu saja, manusia akan sangat berbeda di sana. Pertama, mereka tidak akan mengalami gaya gravitasi. Hal ini akan membuat mereka lebih tinggi, tapi lebih lemah. Kulit mereka akan pucat karena kurangnya cahaya, tapi sangat kuat karena suhu yang dingin. Partikel es dan butiran pasir yang berterbangan di angkasa akan membuat kulit manusia menjadi kasar. Dengan baju besi biologi seperti itu, tanpa gravitasi, mereka akan melompat dari satu batu ke batu lain untuk mencari makanan dan air. Dan omong-omong, itu akan menjadi masalah utama. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup tanpa oksigen di ruang hampa udara? Dari mana mereka akan mendapatkan makanan? Cincin Saturnus adalah tempat yang tidak bernyawa dan berbahaya. Jika di sana tidak ada bentuk kehidupan yang paling sederhana sekalipun, lalu bagaimana bentuk kehidupan yang kompleks seperti manusia bisa muncul? Oleh karena itu, secara teori pun, kemunculan manusia mustahil terjadi di sana.